Halo, ketemu lagi dengan Habibi di sini di channel Om Puter. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan yang tanya tentang tutorial yang pernah saya buat sebelumnya, cara membuat QR code untuk data yang ditampilkan dari database dengan PHP. Jadi sebelumnya ini sekitar kapan ya saya buat video ini? 2019, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu saya buat tutorial tentang cara membuat QR code dengan PHP. Dan di video ini sudah saya tunjukkan caranya. Lalu ada pertanyaan, kalau tidak ya ada pertanyaan bagaimana cara menampilkan semua datanya. Karena data yang tampil yang dikandung oleh QR code ini cuma nomor saja, seperti yang ditanyakan sama Ibnu Marsis ini. Kok setelah di scan kok yang keluar hanya data nomor saja. Cara menampilkan semua datanya bagaimana? Nah, ini di sini saya akan buat tutorialnya. Ini memang waktu itu saya buat QR code, generator QR code ini saya buat cuma untuk menampilkan nomor saja. Lalu nantinya supaya kita bisa menampilkan semua data ya kita harus proses lagi, kita harus memproses nomor yang kita tampilkan dari QR code tadi. Gimana caranya nomor itu bisa menampilkan data-data yang ada. Nah, di sini saya akan tunjukkan caranya. Saya tunjukkan source code-nya ya. Ini yang saya kerjakan sekarang, ini yang saya tunjukkan. Bisa dilihat source code-nya di sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video. Dan ini dia folder yang sekarang kamu lihat di sini. Yang di GitHub ini adalah yang di sini ya. Jadi ini ada program PHP yang saya buat. Kemudian di sini ada 3 gambar QR code berisi nomor referensi yang saya buat di program PHP ini. Dan ini adalah library PHP QR code-nya. Library PHP QR code inilah yang kita gunakan untuk mengenerate gambar QR saat kita menggunakan PHP. Oke, langsung saja. Ini kalau saya jalankan di localhost tempat saya ini, local web server saya, tampilannya seperti ini ya. Ini ada ID di sini, ada nama, nomor, ini nomor apalah terserah, yang cuma contoh saja. Dan di sini ada gambar QR code-nya. Dan waktu itu saya buatnya manual ya, tambah datanya manual karena saya hanya fokus pada generator atau mengenerate gambar QR code-nya. Jadi saya sebut manual itu karena untuk menambahkan data supaya tampil di sini saya harus tambahkan di sini. Misalnya saya mau tambahkan data baru, saya ke SQL sini, saya insert data baru ya, ID-nya otomatis, nama, misalnya saya kasih nama jagoan, nomor begini ya, nomor asal aja. Kemudian saya klik go. Nah, ini nanti di sini sudah ditambahkan yang baru. Ini kalau saya refresh tampil seperti ini, jagoan, nomornya ini, QR code-nya ini. QR code ini memang isinya ya nomor ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya QR code ini kita kalau di scan bisa menampilkan semua data terkait dengan user ini. Sebenarnya prinsipnya sederhana sekali. QR code ini yang awalnya kita buat hanya menampilkan nomor saja, sebagai gantinya kita tampilkan link. Jadi kita tanamkan link ke dalam QR code ini. Caranya seperti ini. Caranya di source code-nya ini yang saya tunjukkan ya, index.php. Yang di GitHub ada di sini, index.php ini. Ini kita edit. Nah, di sini QR value. QR value ini kan mana ya? Sebentar ya. Oke, dan ini di sini di code contents ini, variable code contents ini yang saat ini kan nilainya adalah QR value. Yang mana QR value ini nilainya adalah si nomor ini, row dengan nama nomor ini ya, atau di sini nomor. Nah, sekarang
sebagai gantinya kita akan membuatnya seperti ini. Kita buat dia kontennya adalah link. Linknya apa? Nah, seperti ini. Ini kan website kita atau program kita, alamatnya di sini ya, localhost komputer belajar QR code PHP. Ini saya copy, di sini saya paste, lalu di sini saya kasih begini ya, index.php, apa ya, cek sama dengan, nah seperti ini. Jadi nantinya QR code itu ketika di scan yang muncul ada link. Ketika link itu diklik maka akan muncul seperti ini. Cek, contoh saja ya, cek nomor ini, begini. Lalu kalau kita enter, dia perlu menampilkan data si user dengan ID 4 dan nomor ini. Nah, ini karena masih belum saya kerjakan, jadi ya kayak gini ya, kayak begini. Ini nggak usah pakai PNG ini. Oke, nanti dulu kita kerjakan dulu. Jadi itu gambarnya seperti itu. Sekarang coba kita kerjakan ya. Saya sekarang akan buat if statement di halaman PHP saya ini. Di sini saya akan buat if statement, if is set get check nomor sama dengan MySQLi real escape string connection, terus get check. Else kalau nggak ada request get, maka kita eksekusi kode ini sampai bawahnya, sampai bawah seperti ini. Nah, sekarang ini yang kita kerjakan. Sederhana sekali. Di sini nanti kita buat perintah SQL-nya. SQL sama dengan select bintang from murid math. Ini tabelnya ya, tabelnya nama murid math. Where nomor sama dengan si nomor tadi, nomor. Saya cek dulu ya di database ini. Nomor ini formatnya apa? Integer ya, integer. Jadi kita hanya bisa masukkan integer di situ. Jadi ini. Nah, nanti di sini kita bikin variabel result. Result sama dengan MySQLi query connection SQL. Terus row sama dengan MySQL fetch asal result. Nah, sekarang baru kita di sini tampilkan seluruh detail data si user yang kita scan tadi. Apa aja tadi? Ada ID, nama, dan nomor. Saya kasih heading detail data, paragraf ID sama dengan ini dulu, ID, nama, nomor. ID sama dengan PHP echo row ID ya. Kemudian nama ini kita ganti jadi nama, nomor. Ini saya cek lagi, ID, nama, nomor ya, betul, ID, nama, nomor.
Oke, jadi ini kalau kita jalankan link ini tadi, coba ya, saya tekan enter di sini. Nah, lihat data dari dalam ini, saya pindahkan dulu data dari database. Nah, ini saya pindahkan ke dalam sini. Oke, detail data. Nah, ini kan kita bisa tampilkan semua datanya. Jadi ya prinsipnya seperti itu. QR code ini sekarang, nah, tunggu, ini yang di halaman utama harus kita benarkan dulu error-errornya ini. 43 ya, 43 ini ada error 43 ya. Ini errornya karena ini require QR lib-nya ini harus kita pindahkan ke sini. Nah, jadi di blok ini kita nggak perlu require PHP QR code tadi, kita perlunya hanya di blok else ini. Kita bisa taruh di bagian atas lah sini. Oke, saya refresh. Loh, 43. Oke, ini tadi ini ya errornya karena ini nih, QR value nya ini harusnya, ini saya ngeditnya nggak di sini, ini saya cut dulu, saya cut sampai sini. Nah, QR value itu adalah row nomor ini, lalu di sini nanti code contents-nya baru di sini saya kasih link tadi ini seperti ini. Saya refresh. Nah, ini sekarang kalau di scan QR code ini, sebelumnya kan nilainya cuma ini ya, sekarang QR code ini nilainya atau kontennya adalah sebuah link. Kita bisa gunakan website ini, scan QR code.php for qrcode.com, bisa cari sendiri ya dari Google. Kita bisa gunakan website ini untuk mengupload gambar QR code, lalu kita bisa scan itunya untuk melihat kontennya apa. Ini saya save image salah satu gambar. Ini saya ketik QR baru, lalu di sini saya upload QR baru tadi. Mana ini ya, QR baru, open. Nah, ini masih belum ya, tunggu. Oh, ini karena filenya ini sudah ada ya, ini filenya sudah ada, jadi dia nggak tergenerate ulang. Oleh karena itu saya akan hapus dulu ini file-filenya supaya dia di generate ulang. Ini saya refresh di sini. Nah, sekarang ini kontennya baru. Coba ya, saya save image as lagi, QR baru. Tadi kan sudah saya hapus ya, sekarang muncul lagi baru, ini karena tergenerate baru. Lalu di sini saya coba upload lagi. Kalau kamu pakai HP yang ada QR readernya bisa dibuka, tapi kok masih ini ya datanya. Bentar, saya pastikan dulu code contents-nya itu benar. Code contents. Oke, saya coba upload ulang lagi ya, langsung dari sini aja, langsung dari folder ini, karena yang tadi kayaknya ke cache, jadi yang muncul konten QR code yang lama. Jadi ini sekarang yang paling akhir ini saya drag and drop ke website ini, kita lihat. Nah, ini kontennya adalah link ini. Kalau kamu pakai HP kamu bisa scan, kontennya kan link ini.
kalau ini bukan localhost ya, kali ini website asli yang jalan online, kamu klik bisa kebuka secara online. Lalu ini kalau kita klik atau kita copy paste, maka yang terbuka adalah halaman website kita yang berisi detail data si user tadi, seperti ini. Jadi kesimpulannya, QR code ini tidak perlu kita jadikan QR code yang memuat seluruh data user yang benar-benar ada di gambar QR code-nya ini. Nggak perlu, kita perlu paling nggak link saja seperti itu, atau nomor saja seperti ini. Tapi nanti kalau kita bikin aplikasi QR code reader sendiri, di aplikasi tadi itu kita program supaya nomor QR code yang kita baca tadi kita proses untuk menghasilkan link ini, sehingga ketika kita klik next atau secara otomatis kita setelah scan kita langsung terarahkan ke halaman ini, detail data. Oke, misal saya scan lagi yang ini, yang murid baru, yang nomornya ini ya 545454. Ini filenya. Oh, ini yang 5454 tadi ya. Ini yang 746 ini jagoan. Ini siapa tadi? Murid baru ya. Yang jagoan, kita coba yang jagoan itu yang ini, yang bukan yang terakhir. Kita drag and drop ke sini. Kita tunggu. Apakah ini dia? Kita go to ini ya, jagoan ID 4 nomor sekian. Datanya sesuai dengan ini, ID 4 jagoan nomor sekian. Oke, jadi begitu. Itu saja. Kalau masih mau nonton, saya mau lanjutkan. Ini saya mau buat ininya ya, input data daripada manual. Selama ini kan saya manual tambah datanya pakai ini dari PHP My Admin. Jadi saya mau lanjutkan aja videonya. Kalau mau nonton ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Di sini saya mau tambahkan tambah data di sini. Di sini saya mau buat sebuah form. Gini. Di sini saya buat heading H1 tambah data. Tambah data, terus ini form ini metodenya post. Ini oke. Di sini nanti saya kasih label nama, input name nama, terus label nomor, label input name nomor, type number, input type submit, value tambah data. Gini. Terus di sini saya buat if statement, if is set post nama, lalu di sini kita bikin variabel nama sama dengan MySQLi real escape string connection post nama, lalu ini nomor adalah nomor ini. Nah, setelah itu baru kita buat jalankan perintah SQL nya, MySQLi query connection insert into murid mat. Ini values-nya dalam kurung nomor
apa namanya ini, row-nya ya, nomor nama dulu, nama, nomor. Nah, di sini variabel yang kita masukkan variabel nama sama yang kedua nomor. Nah, setelah menambahkan data nama dan nomor ke dalam tabel database kita, saat itu juga kita akan generate ini QR code-nya. Jadi ini saya pindahkan. Sebelumnya ini saya mengenerate QR code ini saat halaman utama ini diakses di dalam while loop ini, while loop. Nah, karena sekarang saya update ya, ini mau saya cut, saya pindahkan. Jadi nantinya kita mengenerate QR code-nya itu saat kita menambahkan data waktu itu juga. Jadi itu saya cut dan saya paste di sini. Setelah MySQL query ini, di sini begini. Temdir ini semua sama, QR value. Ya, QR value ini yang perlu kita begini. Bentar. Ini saya cut juga ya variabel QR value-nya itu. QR value-nya itu jangan nomor, tapi jangan row nomor ini, tapi ini variabel nomor ini. QR value-nya nomor ya. Ini sudah betul. QR code contents-nya ini, link ini, file, QR value. Nah, baru kita generate nomornya. Nah, ini ya, saya mau ingatkan, ini karena sekarang kita ini kan saya pakai localhost, jadi linknya ya ini. Nanti kalau kamu pakai di website sungguhan, jangan lupa ini diganti dengan alamat websitenya, misalnya www.qrcodesaya.com/index.php, cek begitu. Oke, sekarang kita tes. Sebelumnya saya mau hapus dulu semua data yang ada ini di sini. Jadi saya mau buat baru data-datanya, mau input data baru. Ini saya tutup. Ini browse, di sini saya hapus, saya kosongin semua. Check all, delete. Yes. Sekarang ini kosong ya. Sekarang saya mau tambah data, nama Habibie, nomor, tambah data, plus QR code not found, line 61. Sebentar, dicek dulu. Oke, ininya ketinggalan. Ini harusnya ini kita taruh di sini juga. Nah, oke, kita tes, refresh. Nama, ini udah tambah, tapi karena tadi gagal QR code nya jadi nggak keluar gambarnya. Ini saya hapus juga ini gambar-gambar QR code yang lama ini, dan di sini ini saya hapus, kosongin. Oke, mulai dari fresh, kosong, saya tambahkan nama Habibie, nomor ngawur, tambah data. Loh, kok gambarnya nggak muncul? Oke, ini gambarnya tidak muncul di awal kali karena apa ya, harus ada delay. Maksudnya itu gambarnya belum tergenerate, tapi halaman ini sudah menampilkan ini, jadi nggak kebaca. Kalau kita refresh ini, kita enter, lah kok yang nggak muncul ya. Coba saya cek ini, inspect, errornya apa ya. QR ini ada padahal ya, gambarnya itu ada di sini, EMJSRC QR. Kenapa kok ini nggak muncul di situ? Coba
Coba kalau ini saya copy, saya paste di sini, seperti apakah? Kok nggak ada? Sebentar, ini 21474 di sini apa? 78. Oh ya ya ya. Jadi ini gimana sih? Sebentar ya. Sebentar. 214 harusnya kan nomornya ini ya, 2147. Oh iya. Oke. Ini masalah data apa namanya, format data yang ada di sini. Ini harusnya jangan integer ya. Saya buat string aja ini. Saya buat varchar lah. Karena kalau integer nomor ini terlalu panjang, yang saya input ngawur tadi itu terlalu panjang. Jadi ini nggak bener ini integer. Lebih baik saya buat varchar saja, varchar 300. Nah, ini saya hapus dulu ya, saya hapus. Jadi sebenarnya gambarnya sudah tergenerate, cuma nomornya itu nggak masuk semua ke database karena kepanjangan. Nah, oke, sekarang saya coba lagi. Nama Habibie, nomor, tambah data, nah, cek, udah ya. Tapi ini kok namanya nggak masuk ya? 78. Ini QR code nomor sama QR code nya sudah benar, cuma ini namanya nggak masuk. Ini pasti ada yang salah dengan nama di sini. Nama nomor, nama insert into nama. Kenapa nama nomor, balik nama nomor? Saya penasaran kenapa kok nggak muncul. Saya mau echo aja ini variabel nama ini. Saya echo di sini. Echo nama adalah sama dengan, coba ya saya echo nanti munculnya apa. Iem, tambah data, nama adalah Iem. Lah ini mau masuk, kenapa yang pertama nggak masuk ya? Apa, oh tadi mungkin saya nggak ketik mungkin ya, ngetiknya nggak bener. Coba lagi ya, Habibie. Habibie 2 deh, Habibie 2 tambah data. Nah masuk kok, tadi berarti kosong. Oke, jadi masuk datanya. Ini yang pertama, datanya nggak lengkap, jadi di sini saya hapus saja. Jadi sekarang kita punya dua murid matematika, namanya Iem dan Habibie 2. Dan ini tiap murid punya QR code yang kalau di scan, ya ini ya, ini tadi yang mana ini, yang 894 sama 232, 894 232. Jadi yang ini enggak terpakai, ini yang lama. Oke ya, refresh, pastikan. Oke, saya Habibie 2 ini saya punya QR code. Kalau ini saya scan di sini ya. Kalau saya scan, yang mana punya saya tadi? Yang 894 ini. Ini kalau saya scan akan muncul link. Kalau link ini diklik atau di copy paste, maka akan muncul halaman detail data ini. Nantinya ini nggak perlu tambah data di sini ya, karena ini detail data ini halaman yang muncul buat user umum, sedangkan tambah data ini untuk admin saja, jadi ini nggak perlu tampil. Sekalianlah saya benarkan di sini. Ini nanti kalau jadi ini pakai else if aja, else if seperti ini. Ini coba kalau saya enter, refresh, lah kok tambah datanya muncul. Ininya, ini form ini saya munculkan apa ya yang enak.
Oke, ini di sini saya buat terpisah lagi, if statement terpisah. If is set get tambah data, maka munculkan form tadi. Nah, kebanyakan ya sih. Lalu if statement yang ini saya cut dan saya masukkan ke dalamnya if statement yang ini. Gini. Coba ini saya refresh. Nah, cuma muncul detail data saja. Lalu kalau saya ke halaman utama, hanya muncul tabel semua data murid saja. Kalau mau tambah data, jadi saya harus ketik ini. Nah, pendatanya tambah data. Seperti ini baru nanti muncul tambah data. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan jangan capek-capek nontonnya ya kalau membosankan dan panjang, karena memang inilah coding membosankan, sangat membosankan. Tapi kalau hobi ya gak terasa. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.